Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Hendra, tentunya bersama Rado Institute. Kita kembali melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dengan membedah riset artikel yang terbit di tahun 2025, terbit di jurnal terbaik Journal of Radiation Research and Applied Science. Dalam riset artikel kali ini kita jumpai lagi suatu teknik yang baik untuk menghasilkan fungsi densitas peluang yang disebut dengan Generalized Alpha Beta Power Family of Distribution. Nah, kita berkali-kali memperlihatkan pada para mahasiswa, para peneliti bahwa banyak sekali model-model peluang yang berserakan di berbagai riset artikel yang kita telah lihat. Ini menunjukkan bahwa sangat penting, artinya model-model peluang tersebut dibahas terus, dikembangkan, dimodifikasi untuk tentu saja menjamin keakuratan data yang akan dimodelkan. Oke, kita coba lihat riset artikel yang kita jadikan rujukan pada kesempatan kali ini. Oke. Kita coba lihat riset artikel yang kita jadikan rujukan. Oke, dalam suatu riset artikel yang kita temukan, suatu riset artikel dengan judul Generalized Alpha Power Family of Distribution Properties and Application yang terbit di Journal of Radiation Research and Applied Science, tentu pada tahun 2025, karena kita akan mencoba isu-isu yang terbarukan untuk menghasilkan suatu model-model yang baik tentunya. Dalam riset artikel ini diberikan suatu teknik yang dia sebut pada pembahasan di chapter 2, yaitu Generalized Alpha Beta Power Family Distribution, di mana konsep ini untuk menghasilkan fungsi densitas peluang dengan menggunakan teknik di atas itu berdasarkan persamaan 8. Ada 3 parameter di situ, ada parameter alfa, beta, dan eta. Dengan baseline distribution GX besar. GX besar itu kumulatif dari baseline. Dan GX kecil adalah density baseline. Dengan kumulatif untuk teknik generalized alpha power, alpha beta power ini akan dihasilkan seperti persamaan 7. Tinggal menggantikan dengan GX besar ini menjadi suatu baseline yang diinginkan. Nah, dalam riset artikel ini menarik sekali, diberikan beberapa baseline distribution. Nah, di sini baseline-nya ada Weibull. Nah, ini juga ada baseline yang digunakan, ada Weibull, ada exponential distribution. Dan juga di sini diberikan baseline-nya ada eksponen, ada Weibull. Juga kita lihat tadi ada Weibull, ada eksponen, dan ada Lomaksa, ada power Lomak distribution. Jadi ada beberapa baseline yang digunakan. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas satu saja, dengan baseline-nya adalah exponential distribution, sehingga kita akan mencoba menggunakan kekuatan R kita untuk membahas model peluang generalized alpha beta power exponential distribution. Oke. Sehingga diberikan nanti 4 parameter, di mana parameter delta adalah parameter dari baseline tadi, yaitu exponential distribution. Nah, di mana jika kita memiliki GX kecil atau CDF, GX besar atau CDF, cumulative density function, dan GX kecil PDF, probability density function, maka kita tinggal masukkan ke persamaan 7 dan 8. Karena dalam hal ini PDF-nya atau X kecil atau GX kecilnya ada eksponen, maka kita tahu yang dikatakan eksponen ini dia, delta eksponen min delta X ini sampai di sini saja itu GX kecilnya. Jadi di persamaan 16 itu GX kecil.
Nah, masukkan Gx kecil itu ke persamaan yang di atas tadi, maka akan menghasilkan fungsi densitas yang kita sebut dengan generalized alpha beta power eksponensial, seperti persamaan 16. Sedangkan kumulatif dari eksponen itu, ini kumulatifnya. 1 kurang eksponen min delta X itu kumulatif atau Gx besar. Sedangkan delta eksponen min delta X itu Gx kecil karena dia eksponen. Jadi ada 4 parameter, akhirnya fungsi yang kita sebut dengan gap B ini, gap P, gap G itu generalized, A itu alpha, B itu beta, P itu power, E itu eksponensial dengan fungsi densitas seperti persamaan 16 dan kumulatifnya seperti persamaan 15. Nah, 16 ini tadi kita sebut dengan gap P. Generalized alpha beta power exponential distribution. Oke, dalam riset artikel ini diberikan informasi ada beberapa data set yang akan digunakan. Oke, kita ambil satu set saja, nggak usah semuanya. Kita biarkan yang lain nanti digunakan oleh para peneliti atau mahasiswa. Dalam riset artikel ini ada data set 3, diberikan data application 3 COVID data. Nah, katanya data ini dapat Anda ambil di jurnal yang ditulis oleh Al-Medwali. Ya, ini Al-Medwali et al. 2022. Sudah kita dapatkan tadi. Kalau kita mau lihat tadi adalah seperti kita ambil datanya. Pokoknya nanti diklik saja. Silakan saja Anda klik Al-Medwali et al. Anda cari yang data COVID di Italia. Saya sudah dapatkan. Mudah dapatnya, klik saja itu, copy saja di Google sekarang kan, di Google nanti Anda akan dapatkan data set yang dimaksud. Oke, kita coba lanjutkan dengan kajian R kita. Nah, ini R kita. Nah, ini data COVID yang kita maksud, yang kita peroleh langsung dari riset artikel Al-Medwali tadi. Oke, kita run. Kita runkan saja data kita. Kita coba cek setiap log X. Nah, ini data kita. Nah, dari data kita tadi memahami teori ada yang disebut dengan generalized alpha power family distribution, di mana di sini ada Fx kecil tergantung kepada Gx besar dan Gx kecil. Dan ini ada Fx besar tergantung pada Gx besar. Nah, jika Gx kecil dan Gx besar ini kita ambil sebagai baseline distribution, di mana baseline yang kita gunakan eksponensial, maka Gx kecilnya adalah, ini dia per 4 eksponen min per 4x, sedangkan kumulatifnya atau Gx besar 1 kurang eksponen min 4 min parameter 4x, di mana parameter 4 itu delta, parameter 1 alfa, parameter 2 beta, dan parameter 3 eta. Nah, ini jelas konsepnya. Masukkan Gx kecil dan Gx besar ke dalam Fx kecil, maka dia akan menjadi fungsi densitas peluang generalized alpha power exponential distribution dengan fungsi densitas, nih dia. Nah, tinggal masukkan saja. Lalu kalau kita masukkan Gx besar ke dalam Fx besar, Gx besar kita masukkan ke dalam Fx besar, dia akan menjadi kumulatif. Nah, ini dia kumulatif nih. Kumulatif dari fungsi densitas peluang yang kita bahas pada hari ini, generalized alpha power exponential distribution. Oke, disebut eksponensial tadi karena menggunakan baseline eksponensial. Oke, kita coba run. Seperti biasa, langkah pertama kita bangun suatu coding fungsi log likelihood. Ini coding fungsi log likelihood dengan fungsi densitas peluang. Ini tadi yang seperti kita tunjukkan tadi. Yang kita sorot itu adalah fungsi densitas peluang GAP, G-A-B-P-E. Lalu kita run. Kita coba run. Lalu kita intip hasil parameter dengan menggunakan optim. Gunakan parameter 1 nilai awalnya 1,5. Parameter 1 tadi alfa dan nilai awal beta 0,1. Parameter awal, parameter 3 adalah eta. Lalu ini adalah delta 0,01. Kita runkan. Kita coba intip parameter yang dihasilkan, gap P.
Nah, ini parameter yang dihasilkan 4,5 untuk parameter 1 atau alfa, 0,05 sekian untuk parameter 2 atau beta, 3, sekian untuk parameter 3 atau eta, dan 0,09 untuk parameter delta dengan nilai minus log likelihood 234. Jadi kalau mau mencari nilai AIC-nya tinggal 2 kali saja. 2 kali, copy nih. Copy, Ctrl C, tak di bawah, belum lagi. Tambahkan dengan jumlah parameter dikali 2 tambah 8. Ini dia. Jadi kira-kira nilai dari AIC-nya adalah 4768358. Oke, saya rasa sangat jelas sekali konsep yang kita bangun. Kita coba hasilkan density plot dan cumulative plot dari 4 parameter yang dihasilkan. Oke, kita lihat, kita berikan dulu nama parameter 1 alfa, parameter 2 beta, parameter 3 eta, parameter 4 delta. Lalu kita susun parameter ini dengan urutan pertama adalah alfa, par 1, par 2 beta, par 3 eta, dan par 4 delta. Lalu ini adalah komponen-komponen untuk uji density plot dan cumulative plot. Ingat, density plot yang menggunakan XI, cumulative plot menggunakan XX. Kita run saja, kita run. Lalu kalau Anda lihat di sini, kalau ada par 3 nanti itu artinya adalah eta. Kalau ada per 1 itu alfa, kalau ada per 4 itu delta, kalau ada per 2 itu beta, dan seterusnya. Kita run. Dan kita lihat density plot memasangkan histogram dengan fungsi densitas. Kumulatif plot memasangkan kumulatif hampiran dengan kumulatif model. Oke, kita runkan saja, coba. Kita run. Nah, itu dia yang hijau. Jadi hasilnya hampir sama dengan yang kajian riset artikel. Oke, kita sekali lagi kita melihat bahwa kajian-kajian dalam Rado Institute ini, Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Kita berhasil selalu mengupayakan untuk memberikan coding-coding pemrograman yang siap pakai untuk peneliti ataupun untuk mahasiswa Indonesia dalam melakukan penelitian atau skripsi di bidang model peluang. Rado Institute akan selalu bersama Anda untuk Anda biar mempunyai kepercayaan diri dan mandiri dalam melaksanakan riset. Oke, saya rasa apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini sangat menarik. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Rado Institute dan Rado Yendra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.